ternyata sama semangatnya dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang mampu menempatkan cintanya kepada Allah itu di atas cinta yang lain. Kita baru bisa merasakan manisnya iman kalau kita mampu menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai daripada cinta selain keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang kami hormati Takmir Masjid Darussalam, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Herman Susanto SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwasanya PCM Kota Sumeneb menyediakan kota infak yang nantinya akan digunakan untuk program kerja PCM Kota ke depannya. Atas keikhlasan hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, kajian Al-Islam yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb dengan tema reaktualisasi nilai-nilai pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya di zaman modern. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI MHum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur dan berbahagia pada petang ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, walaupun seharian kita bekerja, tetapi pada petang ini kita masih bisa mengatur waktu dengan sangat baik. Waktunya bekerja seharian, kita semangat bekerja. Waktunya kita berkumpul setiap malam Rabu, berjamaah di sini, kemudian ngaji bersama. Ternyata kita bisa istiqomah melaksanakan pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan pada petang ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Kita bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada petang ini, yang tetap berpegang teguh kepada sunnahnya hingga akhir hayat kita nanti insyaallah. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, pada petang ini saya ingin melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Materi ini sudah cukup sering disampaikan, baik dalam khutbah Idul Adha maupun dalam pengajian-pengajian setelahnya. Pada minggu yang lalu, sebagiannya saya sampaikan di pengajian di Masjid Pesantren Bahauddin, dan sebagiannya akan kita sampaikan pada malam hari ini. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, yang namanya memperingati, karena kita ini kan
banyak peringatan jamaah sekalian ya. Coba buka kalender kita, dalam 1 tahun berapa kali peringatan kita lakukan itu? Banyak merahnya itu. Salah satunya adalah peringatan hari-hari besar keagamaan, termasuk agama Islam, peringatan dalam agama kita, agama Islam. Dari sekian banyak peringatan itu, bisakah kita betul-betul mengingat apa yang kita peringati itu? Lebih jauh lagi, ya, peringatan dalam arti mampu mengambil pelajaran dari peristiwa yang kita peringati itu efektif tidak? Bisa kita peroleh tidak? Bisa betul-betul kita ingat tidak dalam setiap langkah kehidupan kita itu? Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Allah mengingatkan dalam sebuah ayat, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka yang punya akal pikiran. Nah, kembali kepada peringatan tadi, sejatinya peringatan yang kita lakukan termasuk Idul Adha itu betul-betul mampu menjadikan kita itu selalu ingat pelajaran apa yang bisa kita ingat dari peristiwa Idul Adha itu, sehingga peringatan itu betul-betul bermakna dalam kehidupan kita, tidak sekedar rutinitas saja. Setiap tahun secara rutin kita lakukan, tapi tidak mampu memberikan makna dalam kehidupan kita. Katanya anak muda sekarang kurang ngefek dalam kehidupannya, walaupun setiap tahun rutin dilakukan. Efeknya apa? Apakah kita bisa memiliki semangat seperti pengorbanannya Nabi Ibrahim itu? Jamaah yang berbahagia, karena Idul Adha ini selalu dihubungkan dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di samping juga dihubungkan dengan peristiwa haji yang setiap tahun dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di kota suci Makkah itu. Jamaah yang berbahagia, nah sedikit saya mereview ya, sebelum kita tambahkan ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu? Pada pertemuan yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa dari sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata Nabi Ibrahim dan keluarganya itu mampu menempatkan cintanya kepada Allah itu di atas cinta yang lain. Ini selaras dengan semangat sabda Rasulullah. Beliau bersabda, "Salasatun wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal di mana orang akan merasakan manisnya iman. Yang salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia mampu menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Nah, hadis ini ya ternyata sama semangatnya dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang mampu menempatkan cintanya kepada Allah itu di atas cinta yang lain. Kita baru bisa merasakan manisnya iman kalau kita mampu menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai daripada cinta selain keduanya. Spirit ini yang sebenarnya penting dibawa dalam kehidupan kita. Makanya kita kasih tema itu reaktualisasi nilai ya. Nilai yang dibawa Nabi Ibrahim ini bisa nggak dihadirkan dalam kehidupan kita, diaktualisasikan dalam kehidupan kita saat ini.
pada saat yang sama kita menyadari kita ini hidup di zaman modern Bapak Ibu, yang semuanya itu ya, selalu diukur sejauh mana kita mampu meraih kesuksesan duniawi. Setiap hari kita itu bekerja, ukurannya itu sejauh mana kita sukses secara duniawi, sejauh mana kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kenikmatan duniawi. Makanya banyak sekali berlomba-lomba menghimpun sebanyak-banyaknya ya, mewujudkan cintanya yang sebesar-besarnya terhadap kehidupan dunia ini. Nah, ini penting kita hadirkan karena kita menyadari kita hidup di zaman ini sekarang. Saya berkali-kali mengatakan, kenapa kita itu lebih bisa menempatkan cinta kita kepada Allah, terasa dekat kita dengan Allah itu justru ketika kita tidak sukses secara dunia. Katakanlah ketika kita dalam kondisi yang susah, kondisi yang tidak punya apa-apa, bahkan miskin katanya orang-orang, kita justru lebih dekat kepada Allah, lebih rajin beribadah, lebih rajin berjamaah, lebih rajin belajar, lebih kompak bersama teman-teman dan keluarganya dalam beribadah. Seperti kisahnya Sa'labah, ya kan? Ketika beliau dalam kondisi pas-pasan, justru beliau lebih istiqomah beribadah di shaf pertama. Tapi ketika dia diberikan kenikmatan duniawi, kenapa dia semakin besar cintanya terhadap dunia yang dimiliki? Kemudian dia lupa bahwa dia di shaf pertama, selalu berada di shaf pertama. Setelah itu di shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat, setelah itu nggak pernah datang ke masjid sama sekali, apalagi ke pengajian seperti ini. Kalau sebelum sukses, coba kita saksikan betapa dekatnya dia dengan Allah, betapa rajinnya beribadah, betapa sungguh-sungguhnya dia menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah, minta apapun kepada Allah, sampai nangis-nangis ketika dalam kondisi susah. Di dalam sebuah ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum man ahadallah. Di antara mereka itu ada yang berjanji kepada Allah. Ini janji seseorang sebelum dia mendapatkan kenikmatan dunia. Apa janjinya? La in atana min fadlihi, seandainya kamu diberikan keutamaan, dapat rezeki banyak, dapat pekerjaan, akan dapat jabatan. Apa janjinya? Lanas sadaqan, sungguh kami akan rajin bersedekah. Jangankan cuma kotak yang kecil seperti itu. Idealismenya sebelum dia kaya, mau pergi anti rajin ke Pak Bimo, rajin kain Pak sedekah. Itu idealisme ketika dia belum sukses secara dunia. Dinamakan orang yang terhenti. Bila terjadi fakulta, lupa ke masjid, tak lupa nyumbang, tak lupa sedekah, infak dan sebagainya. Walaupun ada minas solihin, dan sungguh kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Insya Allah akan tetap rajin berjamaah di sini. Tidak akan bergeser dari shaf pertama, shaf kedua. Itu janji seseorang sebelum dia mendapatkan kenikmatan dunia. Falamma atahu min fadlihi, maka tatkala betul-betul mereka dapatkan keutamaan itu, Allah mengabulkan doanya, Allah mengabulkan ikhtiarnya yang di setiap hari dilakukan itu. Apa yang terjadi? Bakhilu bihi, pelit. Seperti Sa'labah itu kan
dalam sejarahnya, jangankan bersedekah, zakat pun dia nggak membayar zakat. Kambingnya sudah banyak, inginnya nanti kalau sudah berkecukupan, dia inginnya kita-kitanya sama seperti jamaah yang lain, lancar beribadah, kira-kira begitu, betul-betul soleh. Ternyata setelah diuji dengan banyaknya kambing, jangankan beribadah, zakat saja nggak mau. Coba baca sejarah salah itu. Zakat saja nggak mau. Apalagi sampai rajin bersedekah setiap malam Rabu, setiap Jumatan dan seterusnya. Bahkan berpaling, lupa dengan apa yang didoakan setiap hari ketika dia susah, lupa sudah dengan doa-doa yang dipanjatkan ketika dia dalam kondisi susah. Jamaah yang berbahagia ini bisa terjadi di zaman modern, di zaman kita. Makanya semangat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya itu perlu dihadirkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kecintaan kita terhadap kehidupan dunia melampaui atau menjadikan kita lupa dengan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Makanya Nabi Ibrahim itu memberikan keteladanan kepada kita, bagaimana mestinya kita menempatkan cintanya kepada Allah itu di atas cinta-cintanya. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita, termasuk cinta terhadap anaknya sendiri. Kecintaan terhadap anak itu adalah simbol kebahagiaan keluarga. Cak tarik natul, parjoma, benarnya punya tadi keturunan. Artinya apa? Anak itu adalah simbol kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaan dalam sebuah keluarga itu salah satunya adalah anak yang dianugerahkan oleh Allah. Itu saja bisa. Nabi Ibrahim masih bisa menempatkan cintanya kepada Allah, betapapun dia sangat cinta kepada anak. Gimana gak cinta Bapak Ibu? Bertahun-tahun berkeluarga, belum dapat omongan. Kita saja kalau menikahkan anak kita kadang gak sabar. Belum nikah 3 bulan sudah ditanya, gimana sudah isi belum? Ya kan? 6 bulan, 1 tahun ditanya, nggak dapat omongan sudah gelisah. Sampai mbah-mbahnya bilang saya membenang poin. Itu dirasakan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Ternyata setelah betul-betul diberikan anugerah kebahagiaan, anak bernama Nabi Ismail ternyata diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Itu sebenarnya ujian, menguji apakah betul kamu lebih cinta kepada aku daripada kecintaannya terhadap kebahagiaan dunia. Nabi Ibrahim ternyata bisa. Memang dia ada duanya. Mungkin kita tidak bisa 100% meneladani seperti beliau, tapi paling tidak semangat itu bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita yang hidup di zaman modern ini ya, yang menyadari betapa kuatnya godaan kenikmatan dunia itu, kita imbangi dengan semangat kita kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama yang sudah saya rasakan. Kemudian yang kedua, kenapa satu keluarga itu kompak semua? Nabi Ibrahim sebagai ayah, Siti Hajar sebagai ibu, Ismail sebagai anak, kompak semua dalam menjalankan ketaatan. Kok bisa sekompak itu? Kadang-kadang kita itu
Kita ngajak istri belum bisa, belum berhasil. Bahkan ngajak anak juga belum bisa. Atau sebaliknya, ada istrinya yang rajin pengajian Aisyah, suaminya malas pengajian. Anaknya yang rajin ngaji, bapaknya yang malas menyentuh Al-Quran. Kan banyak keluarga yang justru tidak kompak dalam menjalankan ibadah. Tapi keluarga ini kompak dalam menjalankan ketaatan. Apa rahasianya? Pertama, pernah saya sampaikan juga, karena Nabi Ibrahim itu betul-betul memberikan contoh, memberikan keteladanan. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sadar kita ini sekarang mengalami krisis keteladanan, baik di dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Pemimpin kita, termasuk suami sebagai pemimpin keluarga, sudah memberikan keteladanan belum terhadap warga yang dipimpinnya? Kenapa Nabi Ismail itu sabar menerima perintah Allah yang sangat berat sampai mengatakan dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Ya bunayya, wahai anakku," kata Nabi Ibrahim, "inni ara fil manami anni adbahuka." Sesungguhnya aku menyaksikan dalam mimpiku itu diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fandur hadata, bagaimana pendapatmu tentang perintah Allah ini? Bisa enggak kita melaksanakan kompak bersama-sama? Bisa enggak kita melaksanakan kompak bersama-sama? Ini berat loh anakku, bukan perintah ringan. Perintah berkorban itu perintah yang sangat berat. Kita bisa enggak sekeluarga kompak menjalankan perintah ini? Apa jawabannya? Orang kemudian Nabi Ismail menjawab, "Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Jangan ragu dengan perintah Allah. Kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan mendapatkan anak ini insyaallah termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa Nabi Ismail sabar menerima perintah untuk taat kepada perintah Allah? Karena Nabi Ismail itu tahu, dia menyaksikan sendiri betapa sabarnya sang ayah itu juga melaksanakan perintah. Nabi Ismail sabar karena dia tahu ayahnya juga penyabar. Siti Hajar juga begitu. Siti Hajar juga begitu sampai mengatakan, "Idzan la yu'minu." Kalau memang ini perintah, insya Allah, kalau dalam bahasa kita, Allah tidak akan pernah menyanyiakan ketaatan yang kita lakukan. Itu Siti Hajar mengatakan begitu. Kalau memang seperti itu, kalau memang seperti itu, wahai suamiku, la yu'minu, Allah tidak akan pernah menyanyiakan ketaatan yang kita lakukan. Kompak. Kenapa Siti Hajar seperti itu? Karena dia menyaksikan suaminya itu juga sabar menerima, tulus ikhlas melaksanakan ketaatan. Nah, apa relevansinya kita bawa dalam kehidupan kita? Bisa kita bawa dalam kehidupan keluarga kita. Kalau ingin kompak satu keluarga dalam menjalankan ketaatan, mungkin perlu meniru seninya Nabi Ibrahim menjalankan ketaatan. Jangan cuma nyuruh. Kalau nyuruh gampang, menuntut istrinya menjadi istri yang solehah, rajin pengajian. Tetapi kita sendiri tidak bisa berusaha menjadi suami yang soleh, yang rajin pengajian. Ya. Jangan hanya menuntut anaknya untuk rajin ngaji, banyak hafalannya. Pada saat yang sama kita sebagai bapak, sebagai ayah, kita malas ngaji. Jangankan ngaji, menyentuh Al-Quran saja kadang iya, kadang enggak. Nunggu mood. Kalau mood ambil membaca, kalau enggak mood selesai sholat pergi. Jangan yang berbahaya. Nah, ini pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba Bapak Ibu perhatikan
bagaimana Nabi Ismail itu mampu mengkomunikasikan perintah itu bisa diterima dengan baik oleh seluruh warganya, seluruh keluarganya. Coba perhatikan kalimat yang saya bacakan tadi. Nabi Ibrahim itu tidak hanya menyampaikan perintah, tetapi beliau bertanya, "Fandur madara." Bagaimana pendapatmu tentang ini? Ini caranya supaya perintah itu bisa diterima bersama-sama, bisa dikerjakan bersama-sama. Salah satunya adalah bisa tidak kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita tahu nggak perasaan orang lain? Kita tahu nggak kemampuan orang lain? Kita tahu nggak kebutuhan orang lain? Ini pelajaran bagi para pemimpin. Jangan asal ngambil kebijakan, jangan asal main perintah, tapi dia tidak ngerti apa yang menjadi kebutuhan, apa yang dirasakan oleh rakyatnya, oleh yang dipimpinnya, dia tidak tahu. Pokoknya saya penguasa, pokoknya saya pimpinan. Yang dibuat saja langsung dikerjakan. Makanya banyak sekali Bapak Ibu, beberapa kebijakan itu tidak berlaku efektif. Tahu-tahu keluar undang-undang, tahu-tahu keluar peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuknya, tapi tidak berlaku efektif. Masyarakat enggan melaksanakan itu. Banyak sekali, banyak. Kalau kita saksikan, ada banyak sekali masyarakat kita itu menolak, ya kan? Menolak, bahkan diekspresikan dalam bentuk demonstrasi, ya kan? Menolak berbagai regulasi, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak paham, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, orang yang dipimpinnya. Tidak cukup baik. Jadi dalam kehidupan keluarga tidak cukup baik yang disampaikan kepada anggota keluarga, tapi juga bisa nggak kita merasakan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga. Semua yang diperintahkan Allah itu pasti baik. Kita meyakini itu. Hukum apapun itu, kita meyakini itu baik. Tapi itu tidak cukup. Supaya senang dikerjakan bersama-sama, sampaikan dengan bijaksana. Dan Nabi Ibrahim itu mampu menunjukkan atau menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dia minta pendapat, musyawarah dulu, kenapa boleh untuk urusan yang penting, sudah berat penting bagi. Jangan diputuskan sendirian. Kalau diputuskan sendirian, khawatir nanti ada yang tidak terima dengan keputusan itu, mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Ada yang seperti itu, ada. Saya yakin kita mungkin pernah mengalaminya juga. Mengambil keputusan, ternyata keputusan yang kita ambil itu tidak disukai, tidak disenangi oleh keluarga kita, sehingga mengganggu hubungan keluarga, kekerabatan. Jamaah yang berbahagia, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mungkin ini juga perlu kita tanamkan kepada istri kita. Bagaimana menjadi sosok istri yang tangguh, yang hebat seperti Siti Hajar. Kita setiap tahun juga memperingati Hari Kartini, perempuan hebat Indonesia, ya kan? Kita setiap tahun juga bisa mengingat-ingat kembali keteladanan Siti Hajar. Bagaimana menjadi sosok ibu yang sangat hebat, ditinggal dalam kondisi yang sangat sulit, susah. Siti Hajar memang keluar dari permasalahan itu dengan kesabaran. Siti Hajar, bayangkan Bapak Ibu, diantarkan oleh suaminya di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan,
bawa bekal pas-pasan bersama bayinya, diantarkan oleh suaminya ke tempat di situ kering kerontang. Jangankan tumbuhan air saja yang sulit, nggak ada, yang ada cuma gurun pasir bebatuan. Kondisinya sulit, susah, ditinggal begitu saja oleh sang suami. Tapi Siti Hajar itu yakin, seperti yang diungkapkan tadi, kalau memang ini perintah dari Allah, beliau yakin tidak ada yang sia-sia dari apa yang diperintahkan. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Berusaha, ikhtiar, tidak cengeng, lari dari sofa ke marwah berkali-kali, seperti 7 kali yang kita saksikan dalam ritual ini. Istri yang hebat, tidak cengeng, tidak seperti istri-istri di zaman modern. Jangankan ditinggal dalam kondisi sesusah-susahnya seperti itu. Ya. Sebelum ditinggal suaminya dikasih sangu ratusan ribu untuk kerja 2 hari di luar kota saja, ngomel-ngomel. Ya. Baru 2 hari ditinggal sama suaminya, belanjanya sudah dicukupi, masih saja ngomel-ngomel. Istri-istri di zaman modern. Siti Hajar tidak. Walaupun kondisinya susah, ternyata beliau mampu keluar dari kesulitan dengan keyakinannya yang sangat kuat. Apapun yang diperintahkan Allah, kalau dilakukan dengan penuh ketaatan, keikhlasan, kesabaran, pasti tidak akan pernah sia-sia. Singkat cerita, usahanya mendapatkan hasil. Ternyata apa yang dibutuhkannya keluar dari bayinya Nabi Ismail. Di sela-sela, kalau kita baca sejarah, di sela-sela kakinya keluar air yang dibutuhkan. Dan air Zam-Zam yang kita minum setiap tahun kalau kita haji, bahkan kita bawa pulang untuk keluarga kita, itu kalau jujur kita akui, itu dari hasil kerja keras perempuan hebat yang bernama Siti. Jamaah yang berbahagia, ini perlu kita ambil pelajaran dari seorang perempuan, seorang istri bernama Siti. Bisa nggak kira-kira kita mendidik istri kita seperti itu? Berat, Ustaz. Memang berat, tapi kita harus berusaha. Bagaimana caranya seorang suami itu, ya, di samping memberikan keteladanan, tapi juga mampu membimbing, membina istrinya untuk menjadi perempuan-perempuan yang hebat, bisa menjaga ketahanan keluarganya. Karena tugas ibu itu sangat besar, apalagi di zaman modern sekarang. Bagaimana dia dengan pekerjaan rumahnya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya ketika di rumah, itu bukan tugas yang ringan, itu tugas yang berat. Jangan dikira cuma kita yang tugasnya berat mencari uang setiap hari. Istri kita itu tidak, keluarga juga berat. Bisa nggak istrinya menjaga akhlak, menjaga moralitas anak-anaknya itu? Karena kita menuntut supaya anak kita menjadi yang soleh. Jamaah yang berbahagia. Nah, ini yang mungkin saya perlu tambahkan dari pengajian-pengajian sebelumnya. Harapannya bisa melengkapi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, ini juga himbauan terhadap kita warga Perserikatan Muhammadiyah, bagaimana kita bisa menghadirkan semangat ibadah haji yang salah satunya kalau kita saksikan itu wukuf di Arafah. Kalau kita lihat di YouTube atau di TikTok itu, bagaimana jutaan manusia itu berkumpul di tempat yang sama, kondisi yang sama, pakaian yang sama, ya, ternyata bisa kompak berjamaah tanpa mempertanyakan kamu dari mana, dari negara mana, dari suku mana, dari bangsa mana, dari ormas mana, ya kan? Mereka tidak bertanya, semuanya sama.
Mereka wukuf di Arafah. Tujuannya sama. Mereka wukuf, mereka kompak, mereka berjamaah. Kira-kira bisa nggak semangat itu juga dihadirkan dalam kehidupan kita pada hari ini? Kita kompak dengan yang lain, dengan teman-teman NU, dengan teman-teman Persis dan lain-lain. Nah, jamaah yang berbahagia itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa Idul Adha ini, supaya Idul Adha kita selalu bermakna dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.